Amerika Serikat, 50 negara bagian, 2 samudra, dan perbatasan tetap. Namun bagaimana jika itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika perbatasannya belum benar-benar selesai? Mungkin tempat berikutnya yang diincar Washington belum jadi milik Amerika. Mengapa ISS memperlakukan Greenland seakan miliknya? Dan mari kita akui, setelah Venezuela, apapun bisa terjadi. Lihatlah pulau di Atlantik Utara itu. Sedikit penduduk, kaya sumber daya, dan cepat jadi pusat pertahanan rudal serta strategi Arktik Amerika Serikat. Ini menjadikan Greenland sebagai contoh modern tentang bagaimana Amerika Serikat memperluas pengaruhnya tanpa secara resmi melakukan ekspansi. Greenland 3 kali lebih besar dari Texas dan penduduknya lebih sedikit dari kota kecil di Amerika Serikat. Greenland juga berada di bawah jalur rudal terpendek antara Rusia dan Amerika. Greenland tetap wilayah pemerintahan sendiri dalam kerajaan Denmark per Januari 2026. Greenland punya pemerintahan sendiri sejak 2009, tapi urusan luar negeri dan pertahanan masih dipegang Denmark. Pada kenyataannya, Greenland menjadi lokasi pangkalan antariksa Pituffik, pangkalan militer Amerika Serikat paling utara. Selama puluhan tahun, Pituffik menjadi telinga raksasa, memantau rudal balistik di atas kutub, dan mengawasi armada utara Rusia. Salah satu alasan Pituffik sangat penting adalah karena Arktik kini lebih dekat. Di era rudal, jarak jadi kurang berarti. Rute terpendek antara Rusia dan Amerika Utara melewati kutub, bukan lautan. Karena itu, Greenland tetap bernilai meski tampak hanya es dan batu. Dan itulah mengapa pangkalan itu bukan sekadar peninggalan Perang Dingin. Tempat ini salah satu dari sedikit yang sangat penting untuk radar, pelacakan satelit, dan peringatan dini. Amerika Serikat tak perlu memiliki Greenland untuk memanfaatkan keunggulan itu, tapi harus memastikan aksesnya tetap aman. Dan disitulah pembicaraan berhenti soal diplomasi dan mulai membahas soal permanensi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, Amerika telah fokus pada hal lain. Perubahan iklim mencairkan es hingga 280 miliar ton per tahun pada beberapa periode. Saat es mencair, terbuka jalur pelayaran baru seperti jalur barat laut yang dulu mustahil. Jika kutub utara bisa dilalui, negara pertama yang menguasainya akan mempercepat kapal dan menentukan siapa yang menunggu, membayar lebih atau dikeluarkan. Saat jalur terbentuk, dunia mulai beradaptasi. Pelabuhan diperluas dan pasar asuransi menyesuaikan. Perusahaan pelayaran kini merancang masa depan mereka mengikuti jadwal baru yang juga mengubah bentuk kendali. Kini, kendali bukan hanya soal mempertahankan pangkalan. Ini soal mengatur lalu lintas, menegakkan aturan, dan menentukan siapa yang mendapat akses. Ini bukan sekedar teori. Siapapun yang mengendalikan jalur ini tidak hanya memindahkan kapal di peta. Mereka yang menentukan siapa yang pertama kali menjadi kaya. Dan itu juga bukan satu-satunya hal. Greenland bukan berharga karena ukurannya yang besar. Greenland bernilai karena mengandung mineral penting bagi militer Amerika Serikat modern. Greenland diperkirakan memiliki 1,5 juta metrik ton unsur tanah jarang. Material-material yang digunakan dalam jet tempur, senjata berpemandu presisi, sistem radar dan satelit. Dan itulah masalahnya. Pembatasan akses unsur tanah jarang tak hanya memperlambat teknologi konsumen, tapi juga produksi pertahanan, sistem energi, dan kapasitas industri. Itulah hal-hal yang dibutuhkan sebuah negara dalam krisis berkepanjangan. Karena itu, Greenland tidak diperlakukan seperti wilayah terpencil. Greenland diperlakukan seperti pembelian Louisiana abad ke-21. Ini bukan soal pengaruh, tapi soal menentukan siapa yang bisa membangun, siapa yang bisa mempersenjatai, dan siapa yang bisa bertahan. Politik Greenland memperumit situasi. Selain Denmark, Greenland juga punya pemerintah, partai, dan perdebatan internal sendiri soal masa depannya. Sebagian orang ingin kemerdekaan, lainnya menginginkan stabilitas dan perlindungan dari Denmark. Sebagian orang ingin keuntungan ekonomi dari pembangunan, namun khawatir jika negara bergantung pada uang asing. Itulah mengapa ini bukan hanya soal apakah Denmark akan setuju atau tidak. Ini tentang apakah Greenland bisa terus mengatakan tidak ketika logika strategis mulai semakin menguat. Pengambil alihan modern dimulai dengan kontrak, infrastruktur, dan ketergantungan, bukan pasukan. Pada akhirnya, keputusan penting tak lagi diambil secara lokal. Itulah ekspansi diam-diam. Dokumen tetap, tapi kenyataannya berubah. Greenland bukan sekedar transaksi properti, tapi dianggap wajib demi bertahan hidup. Pesan untuk Copenhagen jelas. Mereka memiliki sesuatu yang diinginkan Amerika. Pola pikir ini juga mendasari pembelian Louisiana, hanya kini dengan lebih banyak satelit dan suhu beku.
reaksinya langsung. Denmark menyebutnya pelanggaran kepercayaan besar dan para pemimpin Eropa menilai kembali dampaknya pada persatuan NATO. Namun di Washington, perhitungannya sederhana. Nilai strategisnya sangat tinggi, biaya menghentikannya lebih besar. Apakah AES rela mengorbankan hubungan dengan NATO demi pulau terpencil di lingkar Arktik? Bagaimana situasi ini bisa terjadi? Untuk memahami alasannya, lihat seberapa cepat pertumbuhan Amerika. Amerika tidak berkembang karena tahu apa yang mereka beli. Amerika maju karena khawatir siapa yang akan membelinya lebih dulu. Awalnya, Amerika Serikat belum menjadi negara adidaya. Amerika hanyalah wilayah tipis di tepi Atlantik dan penduduknya percaya pada hal yang sederhana. Jika wilayah dibiarkan kosong, pihak lain, biasanya saingan, akan mengisinya. Karena itu Amerika Serikat membeli Louisiana pada tahun 1803 dan Alaska pada tahun 1867. Hal yang tampak tak berguna di atas kertas bisa sangat berharga karena fungsinya, seperti sumber daya, posisi, dan garis pertahanan ke laut. Seringkali orang lupa bahwa ekspansi Amerika jarang dimulai sebagai penaklukan, melainkan sebagai upaya keamanan. Diawali pembenaran, lalu akses, infrastruktur permanen, dan akhirnya normalisasi. Status hukum biasanya datang belakangan, bahkan beberapa dekade setelahnya. Negara ini lebih dulu berkembang secara fungsional, urusan administratif baru mengikuti. Itulah sebabnya tempat seperti Greenland tidak harus dimulai dengan aneksasi yang dramatis. Dimulai dengan langkah masuk akal, akses luas, investasi lebih, dan kerjasama keamanan erat. Setelah itu menjadi normal, langkah terakhir taklah diterasa seperti invasi, tapi formalitas. Inilah bahayanya. Peta berubah perlahan, tidak sekaligus. Pada 1800-an, Amerika Serikat memakai doktrin Monroe untuk memperingatkan Eropa agar menjauh. Pada 2026, versi modernnya sering tanpa deklarasi, menggunakan uang, akses militer, dan tekanan agar pesaing tidak untung. Jika ASS tidak memperluas kendali, pihak lain akan melakukannya. Namun tiap ekspansi ASS selalu menghadirkan pilihan sulit. Apakah Anda akan mengajak mereka bergabung seperti 50 negara bagian? Atau memperlakukan mereka seperti Puerto Rico atau Guam yang punya pemerintahan sendiri? Bagi perencana militer, Karibia adalah pintu ke belahan barat. Jika melihat peta tentang siapa pemegang kunci, Arktik tampak sebagai langkah logis berikutnya, bukan kejutan total. Ironisnya, tampaknya setiap kali AS Reka ingin memperluas perbatasan lautnya, mereka biasanya berakhir dengan menulis cek untuk Denmark. Sebelum upaya tahun 2026 untuk Greenland, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Saint Thomas, Saint John, Saint Croix pada 1917 seluas 133 mil persegi. AS menginginkan pulau-pulau itu bukan untuk pantai, tetapi karena Perang Dunia I sedang berlangsung. Jerman mempertimbangkan Karibia untuk menempatkan kapal selam U-boat. AS menawarkan Denmark $25 juta, emas kini lebih dari $700 juta untuk 3 pulau itu. Kamu mengambil alih tempat bukan untuk mengelola sekolah atau membangun jalan, tapi agar orang lain tidak bisa melakukannya. Tapi kalau ASS begitu ahli dalam mengambil tanah, kenapa berhenti di 50 negara bagian? Pertengahan abad ke-20, Washington sadar perbatasan fisik mahal, jadi AISIC Arat kuasai perbatasan tak terlihat. Ini kendali tanpa tanggung jawab, memakai dolar, militer, dan keamanan untuk mengatur wilayah seperti Puerto Rico dan Karibia tanpa menambah bintang di benderanya. Contohnya Puerto Rico. Puerto Rico membayar pajak, menggunakan dolar, mengirim tentara ke perang, dan tetap tidak bisa memilih presiden yang memimpin mereka. Ini adalah cara sempurna untuk memperluas wilayah. Anda mendapatkan keamanan dan tanah yang Anda butuhkan. Anda mendapat lokasi penting untuk pangkalan angkatan laut dan perdagangan. Tapi yang terpenting, Anda tak perlu repot dengan demokrasi yang rumit. Begitulah pandangan Amerika Serikat tentang masa depan. Baik Bahama, Turks dan Caicos maupun sebagian Hispaniola, Amerika Serikat tak perlu menancapkan bendera untuk mengambil alih. Amerika Serikat hanya perlu menjaga tempat-tempat ini tetap di bawah pengaruh Washington. Jika kita melihat lebih jauh, kita akan melihat apa yang disebut Angkatan Laut sebagai titik sempit laut. Windward Passage antara Kuba dan Haiti, lebarnya sekitar 50 mil di titik tersempitnya. Mona Passage antara Republik Dominika dan Puerto Rico, lebarnya sekitar 60 mil. Jika Amerika Serikat menguasai jalur ini, maka mereka menguasai jalur utama di belahan barat. Setiap barel minyak yang keluar dari Teluk Amerika, dulu Teluk Meksiko,
Kapal kargo dari Eropa menuju Amerika sebagian besar melewati koridor yang sama. Setelah Anda melihat itu, Anda akan paham mengapa Karibia selalu diperlakukan berbeda. Ini bukan pengaruh, ini adalah pengendalian logistik. Penguasa jalur ini dapat menentukan apa yang bebas bergerak dan apa yang akan ditunda, diperiksa, dialihkan, atau dikenakan biaya lebih. Itu memengaruhi energi, perdagangan, dan pergerakan militer. Itu menentukan seberapa cepat bala bantuan bisa berpindah antar samudra, seberapa cepat kapal-kapal bisa merespons krisis di dekat Amerika Tengah atau bagian atas Amerika Selatan. Jadi Karibia bukan hanya tempat Amerika Serikat menunjukkan kekuatannya. Di sana juga Amerika Serikat mengendalikan aturan pergerakan. Di dunia modern, hal ini bahkan berdampak pada tekanan di tempat yang lebih jauh karena perdagangan global tidak hanya bergantung pada samudra, tapi juga pada titik sempit yang bisa diprediksi. Titik sempit bermasalah membuat segala hal di hilir jadi lebih mahal. Itulah sebabnya Karibia adalah tentang mengendalikan jalur-jalur yang menghubungkan ekonomi Amerika dengan seluruh dunia. Amerika Serikat selama 200 tahun menjaga Karibia tetap tertutup. Namun kini alat pengendalian tersebut mulai berubah. Ini bukan lagi soal mengirim marinir untuk pendudukan singkat seperti di Haiti 1915 sampai 1934. Ini soal sistem, wilayah udara, jalur pelayaran, patroli penjaga pantai, perjanjian bea cukai, dan jaringan keuangan. Karibia terhubung ke infrastruktur Amerika terlepas dari perubahan bendera. Disitulah batas tak terlihat itu jadi nyata. Ketika pemerintahan di Karibia goyah, tidak hanya menimbulkan kekacauan lokal, tapi juga langsung menghantam daya tawar Amerika. Mereka perlu uang tunai, bahan bakar, makanan, dan legitimasi dengan cepat, yang sebagian besar melalui sistem yang dikuasai Amerika Serikat. Ini terlihat di kehidupan nyata. Badai menghancurkan pelabuhan dan listrik, membuat negara itu tidak hanya sekadar membangun kembali, tapi juga berebut solar, pembiayaan darurat, dan bantuan bencana yang dipimpin Amerika Serikat agar tetap berjalan. Krisis utang pun terjadi. Impor terhenti, pemerintah bernegosiasi soal penghematan dan akses di bawah tekanan asing. Katakanlah kerusuhan politik menjadi kekerasan. Washington tak perlu invasi. Mereka dapat membekukan bantuan, mengatur dukungan keamanan, dan mempengaruhi hasil dari jauh. Inilah model kekaisaran modern tanpa pendudukan. AS dapat mempengaruhi hasil meski kawasan itu tetap independen secara formal. Karena itu Karibia bukan hanya wilayah dekat, tapi bersifat struktural. Ketidakstabilan di sini tidak akan tertahan, meningkatkan biaya pengiriman, menambah tekanan di perbatasan, serta mengancam kesiapan militer kawasan. Itulah intinya. AS tak perlu kuasai Karibia, cukup memastikan wilayah itu berjalan sesuai kepentingannya. Karibia adalah tempat AS mengendalikan akses ke belahan bumi ini. Tapi ada satu tempat yang menghubungkan belahan bumi ini dengan sistem pengiriman seluruh dunia. Satu lokasi yang tidak hanya penting bagi Washington. Panama penting bagi ekonomi dunia. Pada 1903, Panama masih bagian Kolombia. Arisis Rita ingin membangun kanal. Kolombia menolak, jadi Washington mengirim kapal angkatan laut untuk mendukung pemberontakan. Dan sebuah negara baru muncul hampir dalam semalam. Harga dari kebebasan itu, sebidang tanah selebar 10 mil milik AS diperlakukan seperti negara sendiri hingga 1999. Mengapa ini relevan sekarang? Meski AS sudah mengembalikan kanal ke Panama, keinginan memilikinya tetap ada. Akhir-akhir ini, pembicaraan soal mengamankan kembali kanal makin sering muncul. Mengapa? Sekitar 5-6% perdagangan laut global melewati pintu air ini, termasuk 40% lalu lintas kontainer Amerika Serikat. Seiring Tiongkok terus berinvestasi di negara-negara lain melalui inisiatif Sabuk dan Jalan, Arekas dengan hati-hati memperhatikan Panama. Aresat melihat adanya titik lemah potensial. Aresat tidak perlu menginvasi Panama. AS cukup menegaskan bahwa jika netralitas kanal terancam atau biaya kapal tanker Amerika terlalu tinggi, militer ASS masih memiliki sisa hak untuk turun tangan. Ekspansi dilakukan lewat detail kecil, tapi ada satu tempat yang tidak sesuai dengan pemikiran ini, Venezuela. Tak ada negara di kawasan ini yang memiliki kombinasi kedekatan, energi, nilai, dan ketidakstabilan politik seperti Venezuela. Ini bukan sekadar isu luar negeri, tapi juga masalah strategis di dekat lingkup kendali Amerika Serikat. Mengapa Venezuela selalu ada dalam rencana Amerika Serikat? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat alasan Amerika Serikat kadang berhenti sebelum mengambil alih suatu negara. Mengapa aturan di peta Venezuela mungkin segera berubah total?
Pada awal Januari 2026, Amerika Serikat meluncurkan operasi keteguhan mutlak dengan tujuan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Operasi itu sukses menghancurkan rantai komando rezim tanpa mencaplok apapun secara resmi. Namun perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Dalam 72 jam setelah serangan, Departemen Energi Amerika Serikat mengumumkan perusahaan minyak Amerika Serikat akan memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang rusak. Gedung Putih menyatakan 30 hingga 50 juta barel minyak Venezuela kini dikelola oleh rekening Amerika Serikat. Itu berarti mengendalikan pasokan minyak terbesar di dunia. 303 miliar barel minyak mentah berat yang memang pabrik minyak di pantai Teluk Amerika Serikat dibangun khusus untuk mengolahnya. Disinilah ekspansi modern berhenti terlihat seperti penaklukan dan mulai terlihat lebih seperti urusan akuntansi. Dan omong-omong, ini tidak berarti Venezuela tiba-tiba menjadi stabil. Itu hanya berarti Venezuela lebih mudah diatur. Dua hal yang sangat berbeda. Karena begitu rezim runtuh, pertarungan berikutnya bukan lagi soal teori, tapi soal praktik. Siapa yang mengendalikan infrastruktur, siapa yang mengendalikan ekspor, siapa yang mengendalikan keamanan, dan siapa yang mendapatkan bayaran. Produksi minyak tak akan naik hanya karena keinginan Washington. Produksi minyak pulih jika pipa diperbaiki, kilang beroperasi, pekerja hadir, dan tidak ada campur tangan bersenjata. Karena itu operasi seperti ini jadi proyek manajemen jangka panjang, meski AS tak pernah mengakuinya. Itulah mengapa Venezuela berbeda dengan Greenland. Venezuela fokus mengambil hasil tanpa mewarisi negara. Greenland memiliki geografi unik yang tak tergantikan. Memahami ini membuat pola besarnya lebih jelas. Amerika Serikat mengambil wilayah saat butuh posisi permanen dan menguasai saat hanya memerlukan sumber daya. Itu sebabnya cerita ini terasa lebih dari sekedar satu krisis. Lalu, mengapa ini terus terjadi? Saat negara punya apa yang dibutuhkan negara adidaya, hubungan jadi keharusan. Lama-lama, strategi membuat mereka masuk orbit yang sama. Tiongkok membangun pelabuhan di Karibia dan Rusia menempatkan penasihat di Caracas membuat Washington mengubah pandangannya. Harga energi tinggi dan pengaruh Tiongkok berarti jika Amerika tidak hadir, pihak lain akan mengisi. AS telah berkembang dari 13 koloni menjadi negara yang sangat besar. AS kini berupaya menjadikan Karibia sebagai danau pribadi dan Venezuela sebagai ladang minyak yang dikelola. Sekarang, AS melihat Arktik sebagai negara bagian berikutnya. Jika AS mau mengubah peta di utara dan selatan, di mana mereka akan berhenti? Masih ada celah lain di peta. Tempat lain di mana kepentingan AS dan perbatasan luar negeri kini bersinggungan. Apakah di utara atau selatan? Atau AS melihat lebih jauh? Pulau-pulau Pasifik yang sedang dibangun pesaingnya. Di Pasifik, AS tak perlu menaklukkan pulau karena pengendalian tak selalu berarti bendera di pantai. Sebaliknya, itu adalah dokumen yang menyatakan semua orang lain dilarang. Landasan pacu yang hanya bisa digunakan satu negara. Situs radar yang mengawasi cakrawala. Dan sebuah perjanjian yang memungkinkan Washington memutuskan siapa yang diizinkan membawa pasukan ke wilayah ini. Palau, Mikronesia, dan Kepulauan Marshall adalah 3 negara berdaulat yang menjadi jangkar strategis untuk mencegah Tiongkok mendapatkan pijakan di rantai pulau dari Hawaii ke Filipina. Tahun 2023, AS memperluas klaim dasar laut sekitar 386 mil persegi di Arktik, Laut Bering, dan Pasifik, 2 kali luas California. Ini memberikan hak berdaulat atas mineral dasar laut seperti kobalt dan nikel yang sangat penting untuk teknologi abad berikutnya. Tidak perlu populasi atau bendera, hanya beberapa garis di peta. Bahkan Kanada dijadikan target. Kanada memiliki air, kayu, dan mineral yang akan menjadi kebutuhan utama abad berikutnya. Dan pertahanannya sudah sangat terkait erat dengan Amerika Serikat. Saat kekurangan global memburuk, ide persatuan Amerika Utara tak lagi terdengar seperti lelucon, melainkan rencana cadangan. Ini akan tampak sebagai perluasan perjanjian, bukan invasi. Polanya jelas, Amerika Serikat berkembang bukan hanya karena serakah, tapi karena jadi satu-satunya negara adidaya dunia. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan besar yang membuat para ahli sulit tidur di malam hari. Apa sebenarnya yang menghentikan Amerika Serikat untuk mengambil alih setengah dunia? Mereka punya militer, mereka punya mata uang global. Mengapa peta belum sepenuhnya biru solid dari kutub utara hingga ujung selatan Amerika Selatan? Alasannya adalah biaya.
Setiap kali Anda menambahkan bintang ke bendera, Anda tidak hanya menambah wilayah, Anda menambah tagihan permanen, infrastruktur, keamanan, sistem sosial, dan jutaan pemilih baru yang bisa berbeda pendapat. Amerika Serikat menyadari hal ini setelah tahun 1800-an. Menguasai wilayah itu mahal, mempertahankannya lebih sulit, dan kini hukumannya bukan sekedar protes atau perlawanan, tetapi juga berdampak finansial. Amerika Serikat bukan negara tak terkalahkan. Negara ini terjerat utang dan bergantung pada pasar serta kepercayaan untuk menjaga sistemnya. Dan negara-negara yang akan diprovokasinya dengan merebut wilayah, banyak diantaranya memegang obligasi pemerintah Amerika Serikat. Cukup untuk melukai Amerika jika pembalasan berubah menjadi ekonomi. Itu yang sering dilupakan orang saat membahas ekspansi seakan masih abad ke-19. Setiap langkah berdampak pada aliansi, mata uang, dan pasar. Kekuatan modern pun tampak berbeda. Mengapa merebut tanah jika bisa mengatur aksesnya? Mengapa menjajah negara jika bisa mengendalikan uang, jalur, dan sistemnya? Itulah fakta tentang ukuran Amerika Serikat. Banyak yang fokus pada perbatasan, padahal Amerika Serikat sudah sebesar yang bisa mereka tangani. Bukan di peta yang biasa kamu lihat. Tapi, bisakah ada yang benar-benar lepas dari Amerika setelah mereka menguasainya? Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga kamu suka videonya. Jika ingin lebih banyak video serupa, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Itu sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di MEPEK.